Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elang Dewa Samudra dan tim saya 1204210161. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Taufir Rahman dengan NIM 12042101157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra Satria dengan NIM 12042101147. Perkenalkan, nama saya Alia Selvia Tamzila dengan NIM 12042100149. Kami kelompok 6 akan memilih salah satu pemimpin terkenal di dunia, yaitu Jack Ma, yang membahas tentang background pendidikan Jack Ma, riwayat pekerjaan Jack Ma, sisi unik atau keputusan besar yang diambil oleh Jack Ma, serta gaya kepemimpinan Jack Ma. Di sini saya akan menceritakan tentang background pendidikan Jack Ma. Jack Ma atau Ma Yun lahir di kota Hangzhou di Cina pada tanggal 10 September 1964. Jack Ma berasal dari keluarga yang terbilang kurang mampu secara finansial dan bergantung pada gaji bulanan pensiunan sang ayah. Dalam pendidikan, Jack Ma pernah menceritakan bahwa ia pernah gagal sebanyak 2 kali dalam mengikuti tes sekolah dasar dan 3 kali gagal dalam tes kenaikan sekolah menengah. Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran kelemahannya, dan sejak usia 12 tahun, dia menunjukkan ketertarikannya terhadap bahasa Inggris. Karena ketertarikannya terhadap bahasa Inggris, dia menawarkan diri menjadi pemandu wisata untuk para turis asing. Dan sebagai gantinya, para turis asing akan mengajarkannya bahasa Inggris. Tidak hanya pernah gagal dalam sekolah dasar dan sekolah menengah, Jack Ma juga pernah gagal dalam memasuki perguruan tinggi di Hangzhou Teachers College sebanyak 2 kali, dan daftar ketiga kalinya dia keterima di jurusan bahasa Inggris. Pada tahun 1988, Jack Ma akhirnya lulus dari perguruan tinggi tersebut dan ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Harvard dan sudah mendaftar sebanyak 10 kali, namun sayangnya ditolak. Begitulah latar belakang dari background pendidikan Jack Ma. Riwayat pekerjaan Jack Ma. Pada usia 12 tahun, Jack Ma pernah menjadi pemandu wisata untuk para turis asing kurang lebih 9 tahun. Jack Ma juga pernah melamar pekerjaan di berbagai tempat dan profesi, mulai dari menjadi petugas polisi, pegawai KFC, hingga pelayan di restoran hotel bintang 5. Jumlah pekerjaan yang dilamar ketika itu diceritakan mencapai 30 dan tidak ada yang diterima. Setelah berbagai penolakan, Jack Ma bekerja sebagai guru bahasa Inggris di salah satu universitas lokal selama kurang lebih 5 tahun. Pada 1994, Jack Ma mencoba peruntungan membangun sebuah agensi penerjemahan bernama Hangzhou Haibo Translation Agency. Kemudian pada 1995, Jack Ma punya kesempatan untuk berkunjung ke Amerika Serikat, bukan untuk jalan-jalan, melainkan membantu salah satu perusahaan Cina menagih hutang pada seorang pembisnis AS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan besar dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Jack Ma. Jadi pada tahun 1995, Jack Ma membantu sebuah perusahaan Cina untuk menagih hutang kepada seorang pebisnis AS. Namun misi ini gagal total karena pebisnis AS tersebut menolak untuk membayar hutangnya dan malah menodongkan pistol ke Jack Ma dan mengurung Jack Ma selama 2 hari di rumahnya. Setelah kejadian mencekam tersebut, Jack Ma akhirnya pergi ke rumah temannya di Seattle. Dan pada saat inilah Jack Ma mulai kenal dengan yang namanya internet. Pada saat itu ia mengetikkan 2 kata kunci, yaitu bir dan Cina pada mesin cari yahoo.com. Ia sangat terkejut karena ia tidak melihat informasi apapun ketika ia mengetikkan kata kunci Cina. Hal inilah yang membuat ia bertekad untuk membangun sebuah perusahaan internet pertama di Cina. Setelah kembalinya ia dari AS, ia kemudian mendirikan sebuah perusahaan internet yang bernama ChinaPage.com.
ChinaPage.com ini bertujuan untuk membangun situs-situs bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Cina. Namun ChinaPage tidak berdiri dengan lama, karena pada saat itu internet masih sangat awam di Cina. Tidak menyerah sampai di situ, Jack Ma kemudian bertekad untuk mendirikan perusahaan internet lainnya. Pada tahun 1999, internet mulai marak di pusat bursa Wall Street di AS. Jack Ma akhirnya melihat sebuah peluang dan masa depan bagi bisnis internet ini. Kemudian ia memanggil 17 orang teman ke apartemennya untuk mendirikan situs jual beli online yang kemudian ia namai dengan nama Alibaba.com. Ia menamai Alibaba.com karena ia terinspirasi dengan kisah Alibaba and the 40 Thieves yang mendunia. Pada tahun 1999, bulan Februari, Jack Ma akhirnya resmi mendirikan dan meluncurkan bisnis situs jual beli online-nya atau marketplace yang ia namai dengan Alibaba.com. Alibaba.com ini dikhususkan untuk jual beli antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jack Ma adalah orang yang memperhatikan karyawan. Jack Ma kerap mengatakan pilar terbesar dan paling penting Alibaba adalah karyawan dan keluarga mereka. Ia adalah seorang yang mengajak karyawannya untuk memikirkan inovasi baru. Hal ini dapat memicu karyawan-karyawan Jack Ma atau karyawan-karyawan yang bekerja di Alibaba untuk mendapatkan ide yang terbaik atau memberi pekerjaan yang terbaik bagi Alibaba untuk menjadi lebih baik. Perusahaan Alibaba juga menerapkan aturan 3 jam dalam 1 tahun. Artinya, setiap karyawan melakukan aksi kebaikan sekecil apapun selama 3 jam 1 tahun sekali. Tujuannya, aksi kebaikan yang dilakukan oleh 100.000 karyawan Alibaba ini bisa untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan ini menumbuhkan rasa empati karyawan Alibaba terhadap orang lain. Keputusan ini pun akan menunjang visi misi Alibaba untuk menghasilkan sumber daya alam yang berkualitas dan terjamin. Selain itu, ia memastikan bahwa karyawannya merasa nyaman untuk bekerja, bukan malah stres. Ia menciptakan lingkungan kerja yang baik, terutama fisik lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh karyawan untuk bersantai sambil memikirkan ide baru atau inovasi baru. Nah, Jack Ma memberitahu karyawannya untuk bekerja dengan bahagia tetapi hidup dengan serius untuk memperkuat ikatan mereka dengan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Jack Ma ialah demokratis karena memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berinovasi dan menghargai keputusan karyawan. Tujuannya bukan hanya sekedar menciptakan kesuksesan bagi Alibaba sendiri, melainkan untuk semua orang yang bekerja dan berpartisipasi dalam mengelola perusahaan Alibaba tersebut. Sekian, terima kasih.